mengikuti Tuhan Yesus di dalam perjalanannya. Tuhan Yesus berpaling dan bersabda, "Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang dia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Maka itu saya cari yang terkasih, Romo Suster, saya mau minta izin dulu pada Romo Posto. Umilinya agak panjang, tapi katanya umili Romo Posto lebih panjang nanti dari umili saya waktu misa yang lalu. Saya akan coba persingkat. Nah, umilinya apa? Ini tadi sharing tentang Tuhan Yesus mengingatkan kepada saya waktu mulai membangun ini semua dengan mengatakannya, kamu harus duduk ngitung dulu kira-kira cukup enggak. Maka pada kesempatan ini saya tidak mau hanya berbagi bersharing tentang hitung itu, tetapi saya juga mau bersharing sebetulnya kenapa kok kita bisa duduk di sini, alasannya apa, mengapa dibangun seperti ini dan lain sebagainya. Mungkin sudah ada yang hafal, sudah tahu, tapi yang belum baik juga karena hadir di antara kita juga umat dari stasi Ngawen Muntilan. Saya tahu tidak mereka ada di mana. Oh, tidak kedengaran suaranya? Kami kalau keliling, Romo. Oh, tidak usah. Biasanya saya biasanya keliling, ini tidak usah keliling, nanti tidak pada takut. Nah, Bapak Ibu saya cari yang terkasih, Romo Suster, yang tadi yang Ngawen di mana duduknya? Oh, di situ. Sebetulnya nanti masih ada yang datang 31 bis besar itu berapa? 39 atau 40, tapi masih OTB, ora tekan wae. Ora tekan wae, ora sah takon wae. Nah, saya akan datang. Tapi ini saya cari yang terkasih, pengalaman kita di sini tidak bisa dilepaskan pengalaman pribadi saya tahun 2013. Ketika diutus ke sini datang, saya cari yang namanya kapel lantungan itu di mana. Saya ke 12 sampai di sana, mulai ternyata ngelesep di sini ini. Dulu ini jalannya turun begitu. Setelah masuk saya terkejut, jujur saja. Iki kapel kok wis miring-miring, bahannya dari kayu gitu ya. Kalau saya ngomong gini tidak berarti mau menjelekkan, ada yang tinggal di sini, Pak Sarwadi dan teman-temannya. Nanti ceritanya mesti ya kurang lebih itu. Lalu saya terkejut karena sudah propos, sudah miring, pintu masuk ke kapel, oh Pak Toto dan Ibu disonggopring gitu kan ya.
aku ngelus dodok iki toh daleme Gusti. Lalu saya masuk, ketika sudah masuk saya sharing, kalimat pertama yang saya katakan waktu masuk, saya ngomong pada Pak Sarwadi dan teman-temannya, Bapak Ibu, besok kalau saya misa di sini saya akan pakai helm. Lalu Pak Sarwati tanya, lo kok pakai helm Romo? Lah nek misa ki blandari tiba, wong itu sudah disambung gitu kan ya. Ambruk aku mati sama itu. Terus dia nyaut, lah kalau tapi kan yang lain juga mati Romo. Sing liyane mati rapopo, Romone ora. Lah kok bisa? Kan saya masih bisa memberi perminyakan. Lah kalau Romone mati dulu kan tidak bisa perminyakan. Itu lalu saya katakan ini harus ditata untuk rumah Tuhan. Lalu cari bibit-bibit ke sana kemari, akhirnya didirikanlah gereja di atas. Itu konsep dasarnya adalah Allah hadir di alam. Simbolnya apa saja nanti bisa tanya pada arsiteknya Mbak Sita dan juga yang lain yang ikut di dalam proses ini. Memang ini kerja keras dan berpanjang lebar. Ada banyak simbol yang indah di situ. Lalu pada waktu mau peresmian, Bapak Uskup Monsinyur Pujo Sumarto, saya masih ingat begitu turun beliau bertanya, Romo, umat di sini berapa? Kok didirikan gereja seperti ini gitu kan ya, beliau terkejut karena gerejanya bagus gitu kan ya. Saya jawab 17 kakak Monsinyur. Monsinyur terkejut, pitulas nggih menika pitulas menika 11 janda. Monsinyur mendeli 11 janda, jadi tinggal 7 ya, tinggal 6. Nah sekawan duduk 3 duduk. Terus Monsinyur semakin bingung, setunggal Joko. Monsinyur semakin, lah kok dibangunkan gereja seperti ini? Saya juga sebetulnya ngawur saja, juga sebetulnya tidak. Tapi yang masih utuh berapa sekarang? Pak Sarwati, Pak Toto, tidak lebih dari 4 kakak yang masih utuh. Ini tadi yang dari sini dan juga dari Bendosari. Monsinyur bingung, lah kok dibangunkan seperti ini? Lalu saya mengatakan, Monsinyur, umat di sini pun juga boleh dan untuk beribadah di tempat yang baik. Karena tidak hanya yang di kapel-kapel yang lain sudah megrong-megrong, Pilang Sari wis apik, Gemung wis apik, Ngawian wis apik, mosok pelantungan meyek-meyek seperti itu. Lalu beliau mengatakan, oh ya, gitu kan ya. Lalu saya mengatakan, Monsinyur, kita juga harus mempunyai tempat ibadat yang bagus dan dirawat dengan baik. Karena kalau kita mau mengatakan kepada umat yang lain, kowe nderek Gustiku, betul kan ya? Lah kowe ngopeni barang ketok kowe ra iso kok kaya ngono lho. Mosok ngajak sowan Gusti daleme Gusti meyek-meyek. Betul? Nah, Bapak Ibu, Bapak Uskup setuju. Memang itulah kita mempunyai kapel dan itu rumah Tuhan. Saya harap tidak hanya yang di sini tapi juga di kapel-kapel yang di lingkungan, di wilayah, di stasi dijaga dengan baik, karena itu adalah wajah kita. Kalau kita merawat dengan baik, ya tentu juga orang-orang lain juga, oh wong Katolik memang tidak hanya merawat yang ketok, tetapi pastinya juga keluar dari kedalaman hati. Lalu ini yang pertama mengenai gereja. Jadi itu ada simbol-simbolnya, nanti silahkan dibaca, lihat, ada semuanya informasinya. Lalu setelah dalam perjalanan waktu saya melihat, saya tidak bermaksud menjelekkan, sebagai Romo Paroki memang melihat banyak keluarga, tidak hanya di sini, banyak keluarga di zaman sekarang ini tidak mudah, banyak perjuangan macam-macam hal.
Saya kira Bapak Ibu semua setuju. Dan ada yang baik, ada yang tidak, ada yang gagal, ada yang permasalahannya begitu banyaknya di dalam kehidupan berkeluarga di zaman sekarang, terutama juga di daerah Sukorejo dan sekitarnya. Ini persoalan yang sungguh serius. Tetapi pada waktu itu Keuskupan Agung Semarang mengajukan suatu gagasan yang sangat indah yang disebut sebagai RIKAS. Saya kira Bapak Ibu masih ingat, tahun 2035 Keuskupan Agung Semarang mau mewujudkan peradaban kasih. Jadi saya tadi itu mau pengen tanya-tanya, tapi Bu Albert pun tidak ragu menggereja menanya ditanyai. Tidak usah ditanya Ibu ya, meskipun sudah hafal dia, saya tahu dia hafal kata sandal kok, tidak tahu. Nah, mewujudkan peradaban kasih. Saya matur Bapak Uskup waktu itu, Bapak Uskup, ini kalau mau mewujudkan peradaban kasih harus mempunyai dasar. Dasarnya di mana? Dasarnya di dalam keluarga. Peradaban kasih di dalam kehidupan gereja masyarakat tidak bisa terwujud kalau keluarga-keluarga berantakan. Gagasan ini saya lontarkan pada waktu Monsinyur Rubiatmoko, sudah Monsinyur Rubiatmoko belum lama ditahbiskan dan memberi sakramen perminyakan di Sukorejo. Terus Monsinyur mengatakan, lajeng dos pundi? Monsinyur, saya kira baik bahwa Keuskupan Agung Semarang mempunyai tempat untuk berdoa atau berziarah di mana keluarga-keluarga berkumpul bersyukur kehadiran Allah di dalam keluarga, dan ini menjadi gerak bersama. Terus Monsinyur lah papanipun pundi? Saya itu mikirnya ada Monsinyur, tapi topa tapi karena mikirkan ya, kelihatannya di pelantungan itu. Terus Monsinyur itu, wah saat ini mewah peletakan batu pertama. Lah Monsinyur kok peletakan batu pertama? Ini masih di sini. Tanah belum ada, dana belum ada, panitia belum ada. Monsinyur sudah meminta langsung peletakan batu pertama. Saya langsung telepon, ada Pak Yayang, Pak Yasin, Pak ini, Pak ya sopo sing so telepon, mari ini Monsinyur meminta harus peletakan batu pertama hari ini. Lalu ya sudah di pojok situ itu peletakan batu pertama yang ada gapuronya itu. Saya pucat sebetulnya. Lawang ini tanahnya Pak Sarwati itu kan ya. Lah itu mosok gawe taman doa ning gone kebon itu. Monsinyur belum ada, mangke kita sembahyang tentu Gusti paring berkah. Nah kalau Bapak Uskup sudah ngendika begitu, mosok saya pun nggak percaya itu kan ya. Nggih. Lalu peletakan batu pertama, memang doa Bapak Uskup mandi betul. Dan juga kemurahan dari Bapak Sarwati merelakan tanahnya. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Sarwati. Di atas kelihatannya Pak Sarwati dan Bu Sarwati tidak berani turun karena sudah faktor usia. Nah akhirnya dibangun, tapi setelah ada tanah dan lain sebagainya, lah terus modalnya kepiye, begitu kan ya. Tetapi syukurlah di Sukorejo ternyata banyak malaikat, wong gemuk bilang sari, anu Bapak Ibu itu neng omah lah ono watu kayak banget. Mari diusung. Lalu ada umat dari gemuk, dari Pilangsari, dari berbagai macam membawa truk. Kalau nggak percaya tanya Bupati ngudung ke, wah kita itu ngangkat watu rusak kayak. Wong Pilangsari, wong Gemuk, berapa truk waktu itu? 75 truk ya, 75 truk lah, itu modal banyak tuh batu. Tapi itu yang dikerjakan. Lalu ada batu-batu ini semua, ini ada tulisannya kudu wong Gemuk, kudu wong Pilangsari, kudu wong ini batu-batu itu semua dari sana. Jadi Bapak Ibu, suasana itu yang terjadi, yang sesuatu yang bagi saya sungguh sangat menarik. Dan ini dikerjakan sungguh-sungguh, tidak hanya yang saya sebutkan tadi, ada begitu banyak juga saudara-saudari kita, donatur-donatur dari luar, ketika diberi gagasan tentang ini, mereka sangat setuju dan mendukung. Jadi arahnya ini, dan akhirnya terjadilah seperti ini. Kita bisa berkumpul di sini menjadi tempat yang sungguh indah. Ini taman doa
keluarga kesayangan Allah untuk mensyukuri kehadiran Allah di dalam keluarga kita masing-masing. Maka di sini tidak ada gua Maria. Mengapa? Bukan saya benci Bunda Maria menampakkan diri di gua, sudah banyak gua di sana sini, begitu kan ya. Bunda Maria bersama dengan keluarga kudusnya Tuhan Yesus dan Santo Yosef menjadi pusat. Mereka adalah keluarga kesayangan Allah sebagai teladan dari kita semua. Lalu tidak ada jalan salib. Salib itu sakeh itu, keluarga sakeh itu ya, atau masih kurang? Masih belum cukup. Sudah cukup. Nah, meskipun Injil hari ini berbicara siapa tidak mengangkat salibnya mengikuti aku tidak layak, memang ya. Saya kira Bapak Ibu sudah mengangkat salibnya masing-masing toh ya. Kalau enggak ya akan sampai di sini. Nah, tetapi kita mau mensyukuri, maka dibuatlah namanya pasewakan. Ada peristiwa-peristiwa untuk mensyukuri kehadiran Allah di dalam perjalanan keluarga. Ada yang pertama, Allah hadir di dalam pesta pernikahan. Keluarga dimulai dengan pernikahan, betul kan ya? Nah, lalu Maria mengunjungi Elisabeth, saudarinya. Ketika malaikat mengatakan pada Bunda Maria, saudarimu itu mengandung 6 bulan, betul kan ya? Bunda Maria mengunjungi, berarti untuk apa? Nitoni, betul kan ya? Nah kalau baru mengandung 6 bulan kan dikunjungi, berarti Bunda Maria nitoni, berarti membawa kebahagiaan. Allah dihadirkan oleh Bunda Maria untuk keluarga itu. Bayi yang ada di dalam kandungan Elisabeth melonjak kegirangan. Allah hadir di dalam peristiwa ibu mengandung, karunia anak, sebuah berkat. Lalu juga ada peristiwa Natal, ada peristiwa pendidikan dan lain sebagainya. Allah hadir Bapak Ibu di dalam kitab suci. Allah hadir di dalam peristiwa-peristiwa keluarga. Kalau membaca kitab suci, sekarang kan bulan kitab suci nasional toh ya, tolong diperhatikan itu, di bagaimana Allah hadir di dalam peristiwa-peristiwa keluarga. Tuhan Yesus hadir mengunjungi mertua Simon Petrus, betul kan ya? Mengunjungi sing sepuh demam. Wong loro iki nek ora demam masuk angin, nek ora masuk angin mbuk, kalau ora mengguk dehem-dehem gitu kan ya. Opo wae, berarti sekali wong kelebonan setan itu kan ya. Ngelah ngelo piye boyoke kuwi ono meneh dikandani anake ora ngandus, wis mengelah mengeluh. Maka di situ mengatakan Tuhan Yesus mengusir setan dari mertuanya Petrus. Jangan dikira kelebonan setan tenanan ya wong tua kaya ngono kuwi. Nah, tetapi Tuhan hadir. Nanti kalau ada Bapak Ibu jangan terlalu banyak mengeluh. Ngeluhnya pada Tuhan saja, ya diusir maksudnya. Kalau ini saudara yang terkasih, itulah kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Apakah ada anggota keluarga yang sakit serius? Oh ada, sebetulnya. Dan Tuhan juga menyembuhkan anak yang sakit, disembuhkan. Ada peristiwa itu. Apakah di dalam keluarga ada juga peristiwa-peristiwa yang di hadapan Tuhan memalukan? Ada. Keluarga siapa yang belum pernah bertengkar? Kalau suami istri sudah berkeluarga urung tahu padu, berarti ibu mesti urung tahu dadi nganten. Kuwi mesti mung TPM, teman tapi mesra. Betul kan ya? Kalau sungguh berkeluarga pasti pernah ada keributan, ada beda pendapat, ada sing siji ngeya, sing siji dendeng, sing siji keras kepala, sing siji budek, sing siji alah sak geleme dhewe, ndase atos apa meneh gitu kan ya. Tuk itu mesti ada, betul kan ya? Tetapi pertanyaannya adalah apakah hanya berhenti di situ? Apakah mau saling mengampuni? Maka juga ada peristiwa di sana. Allah hadir di dalam keluarga yang mau mengampuni. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus seperti peristiwa anak yang hilang, betul kan ya? Anaknya sebenarnya tidak hilang, itu menghilangkan diri, itu kan ya. Anak kurang ajar, bapak nih saya urip orang jaluk warisan nih, itu kan ya.
Saya harap Bapak Ibu tidak punya anak yang begituan itu. Nah, ono ya anak itu kurang ajar tenanan gitu kan ya. Anak sing nomor 1 memangnya kayak oh enggak, anaknya ngitungnya duit, ya itu nyambut gawe kon ngangoni sapi oleh Pak Opae opo gitu kan ya. Kon ngarit Opae opo gitu. Saya waktu kecil kalau ada saya atau kakak adik saya ngomong Opae opo, jawabannya satu kata, tendian. Ana bocah dikon wong tuane nyambut gawe njaluk Opae opo, tendian gitu. Anak petani kon ngarit ya biasa itu kan ya. Nek bapakne dodolan ning pasar, ibune dodolan kon gendong apa kujine bakulat atau barang ini biasa, ndak usah takon Opae opo itu kan ya. Tetapi anak yang pertama kisah anak yang hilang itu, aku sudah bekerja ini bapak nggak pernah ngasih duit dari itu, artinya apa? Aku rata mbok opahi gitu kan ya. Nah, minta seperti itu. Tapi kalau kita sungguh mau memperbaiki, Allah hadir di sana, maka ada peristiwa juga untuk pengampunan. Apakah hanya di situ? Tidak, juga bisa di sana ada tentang makanan. Bapak Ibu saya cari yang terkasih, ada pendidikan, ada macam-macam, ini ada peristiwa kematian. Setiap keluarga pernah mengalami salah satu anggotanya juga meninggal, betul kan ya? Tapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu ragu. Allah hadir di dalam setiap peristiwa keluarga. Itulah sebabnya Bapak Ibu saya cari yang terkasih di dalam Kristus, kita sebetulnya juga diundang untuk merenungkan keluarga sebagai sakramen. Sakramen tidak pertama-tama upacaranya di gereja, memang itu dibutuhkan sebagai ungkapan, tetapi apakah keluarga menghadirkan kehadiran Allah yang menyelamatkan itu untuk dirinya mereka sendiri dan juga untuk sesamanya. Hadir menyelamatkan anak-anak melalui pendidikan yang baik, ada juga di sana. Ada juga orang tua yang bekerja. Saya selalu kalau mengantar ada tamu sini saya mengatakan keluarga yang sungguh menghadirkan Allah, keluarga yang bahagia bekerja. Saya mengingatkan anak-anak yang di sini maupun yang tidak hadir, selalu saya katakan, nak, hendaknya kamu bangga kalau kamu punya orang tua, kalau sudah tua menjadi top, tua, ompong, reot. Betul kan ya? Karena Bapak Ibu bekerja memberikan dirinya, darahnya, keringatnya, tenaganya, dagingnya, apapun untuk kamu. Sehingga seperti halnya disedot gitu kan ya, diberikan semuanya. Tapi kamu ndaknya sedih yang kowe duwe wong tua wis tuwek kok entek waktune nggo dandan wae. Aduh, sibuk pedikur, manikur, salon iki, salon kuwi ya. Malah wong tuane kok luwih nombangane anake medeni gitu kan ya. Nah, tetapi kalau kamu punya orang tua yang sungguh terberikan, ndaknya kamu bahagia. Makna bekerja menjadi sesuatu di sana ada mensyukuri. Nah, apakah untuk bersyukur saja? Tidak. Bapak Ibu saya cari yang terkasih di dalam Kristus, ternyata di dalam perjalanan waktu tempat ini begitu banyak dikunjungi. Saya sudah mendengar sharing dari begitu banyak orang. Saya banyak tamu dari Jakarta, dari luar. Kalau mereka mengalami kesulitan berkeluarga, mereka datang. Waktu itu masih saya di sini, saya ajak di sini. Cobalah diselesaikan permasalahan keluargamu, kamu berdoa di sini. Dan ternyata sekarang mereka bahagia, menemukan kembali makna keluarga itu apa, makna keluarga itu apa, sehingga mereka menemukan, bisa menerima bahwa pasangannya ora sampurna. Saya katakan kalau kamu mau jadi pasangan sempurna, sederhana, mati ya wae. Nah kalau udah mati kan sudah sempurna tuh. Tapi jangan diteket bojomu. Nah, tidak ada yang sempurna, tetapi lihatlah Allah hadir, Allah menyertai, Allah memberikan harapan. Apakah kamu mau? Nah, di tempat ini banyak keluarga sudah terselamatkan. Di tempat ini juga ada yang bersaksi. Saya mendengar kabar ada orang yang kalau sekarang berkunjung urutannya bagaimana Romo, apakah harus urut satu seperti jalan salib? Tidak.
Ada yang mengatakan, Romo saya boleh berdoa, saya tak di bagian kerja. Karena apa? Anak saya mencari pekerjaan belum dapat. Ya berdoa di sana khusyuk. Sudah Tuhan mengabulkan yang dibutuhkan itu. Ada yang mengatakan, Romo saya ingin punya anak. Ya berdoalah di situ. Barangkali yang peristiwa entah di parlemen yang kedua atau dia berdoa dan mendapatkan anak juga. Tuhan maha baik. Ada juga yang ngomong saya memang tidak mampu, sedang masalah COVID, bisnis kolaps, gitu kan ya, untuk makan saja susah. Dia berdoa di sana mendapatkan rezeki. Sekarang bangkit kembali. Macam-macam. Jadi apakah mau urut? Silahkan. Tidak urut juga boleh. Suatu peristiwa-peristiwa pengalaman kesucian ini, peristiwa-peristiwa kedekatan Tuhan, Allah akan mendengarkan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan? Saya mengajak Bapak Ibu saudariku, ketika kita mensyukuri jangan hanya berhenti pada taman doa ini sebagai tempat, ya, tetapi ini hanya akan terjadi menjadi taman doa keluarga kesayangan Allah kalau Bapak Ibu saudariku membuat keluarga Bapak Ibu masing-masing menjadi keluarga kesayangan Allah. Taman doa ini tidak akan ada artinya kalau Bapak Ibu di rumah masing-masing tidak mengusahakan keluarga menjadi keluarga kesayangan Allah. Betul kan ya? Usahakanlah sungguh-sungguh karena kehadiran Allah di dalam hati Bapak Ibu, di dalam keluarga Bapak Ibu, di dalam gereja kita. Yang ada di sini merupakan ungkapan itu, ungkapan apa yang ada di dalam. Nah, apakah yang ada di dalam saja yang perlu dirawat? Tidak, yang di luar juga dirawat. Karena apa? Ini adalah ungkapan dari apa yang di dalam. Maka pada pengurus saya selalu mengatakan, kok sukete wis ya. Artinya apa? Nek ora dirawat iki keluarga-keluarga Sukorejo sukete mesti oke. Ono sing ono rene gitu kan ya, ting cringi gitu kan ya. Ono sing ting jembembek atine letek mesti ono, karena itu dari dalam, betul kan ya? Ono sing rupane kok wis kusem-kusem kae, ketoke ya nganggo make up, ning wajahe kok ketok kusem kae dari dalam. Betul kan ya? Bapak Ibu, saya tidak mau nyondro siapapun juga, tetapi kalau rumah Bapak Ibu indah, itu juga cerminan dari dalam. Kalau dari luar jelek, nanti juga mempengaruhi dari ke dalam. Omah kok peteng, gitu kan ya? Letek masih rasa ning omah. Terus untuk aku tak ning ditanggani wae. Nah, golek perkara. Betul kan ya? Mergo ning omah kayak ning omah wonten wewe-ne Romo. Wewe apa aku? Lah niku mboten sisiran, kula mulih niku mumet cucu mawon. Wiwit esuk nganti sore niku goreng minyak ngangge bimoli Romo. Napa bibir monyong 5 cm. Mumet cucu terus wiwit esuk nganti bengi. Aduh, lah omahe terus jadi sarang setan. Betul kan ya? Bapak Ibu saudara yang terkasih, baik yang di dalam maupun yang di luar harus ditata, dirawat. Itu saling mempengaruhi. Kalau Bapak Ibu juga merawat apa yang ada di luar, di dalam itu tercermin dan terkuatkan. Kalau yang di dalam diolah betul, yang di luar juga akan nampak betul bahwa keluarga ini penuh kasih satu dengan yang lain, mau melayani. Saya selalu mengajak anak-anak, nak, kamu di rumah sudah bisa apa? Kalau orang tuanya tidak pernah mengajari anaknya memberingas-beringis, saya tanya, kamu sudah bisa nyapu? Sudah. Hebat ya? Pertanyaan kedua,
kamu sudah bisa membersihkan WC belum? Nah, meringis kayak mau bocah kita takoni itu. Kamu sudah bisa membersihkan WC belum? Kalau masih meringis berarti belum. Kamu sudah bisa ngotori WC? Sudah, tiap hari. Betul kan ya? Tetapi tidak mau membersihkan. Nah, harus itu dari dalam, dari penampilan luar, semuanya itu harus dikerjakan. Bapak Ibu, itulah sakramen, tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan dari luar dan juga dari dalam. Tema kali ini kita bernovena keluarga sebagai sakramen. Pak Roso selalu mengingatkan, Romo sakramen itu mboten 7 nanging 8. Sakramen ke-8 adalah sakramen sandang pangan. Artinya apa, Bapak Ibu? Keluarga pun juga harus kesejahteraan dijaga bersama. Kalau ada keluarga lain yang menderita, orang Katolik tidak boleh tinggal diam. Karena kesejahteraan juga bagian dari wujud Allah hadir di dalam kehidupan kita. Sandang pangan tidak hanya sekedar makan dan minum, tetapi semuanya. Tuhan ingin setiap keluarga bahagia. Tuhan ingin setiap anggota, setiap anak menjadi anggota keluarga kesayangan Allah. Setiap anak menjadi anak kesayangan Allah. Pada ini saya cari yang terkasih, mari kita mohon pada Tuhan supaya hari ini menjadi saat kita memperbaharui keluarga kita masing-masing. Kita memperbaharui janji-janji kita untuk saling mengasihi satu terhadap yang lain, untuk mengasihi Tuhan, untuk membuat semuanya menjadi anggota keluarga kesayangan Allah, dan keluarga kita menjadi keluarga kesayangan Allah yang sejati. Amin. Bapak Ibu, saya